Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin semua kita ada dalam keadaan yang terbaik saat ini. Karena kenapa kita bisa yakin bahwa saat ini keadaan yang terbaik? Karena modal kita dalam hidup ini hanya karena percaya bahwa tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau kita percaya, maka apapun yang sedang kita alami hari ini, pasti Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, artinya Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Dan ketika Tuhan punya maksud di balik semuanya itu, bagian kita hanya percaya bahwa ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini modal kita cuma percaya. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, maka dikatakan kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia. Lewat kepercayaan itu segala sesuatunya menjadi mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul Percaya Saja. Percaya saja. That's it. Nah, sebelum kita sama-sama membahas mengenai hal ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini. Kami mau jalani kehidupan ini hanya dengan iman percaya kami kepadamu, bahwa menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Ada banyak gunung, lembah, bahkan jalan-jalan yang terjal harus kami jalani dan harus kami lewati. Bahkan tidak jarang badai harus kami tembusi. Namun satu hal yang kami pegang dalam hidup ini, satu hal yang kami percayai, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami berjalan sendiri menghadapi apapun dan bagaimanapun keadaan yang ada di depan kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bersama-Mu kami mampu, bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Berkati renungan singkat kami ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang memotivasi kami untuk kami terus percaya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai ke-24. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, iya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya
yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, renungan tadi, betapa cintanya raja kepada Daniel. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya Daniel. Hidup oleh iman, Bapak Ibu Saudara, merupakan pilihan. Seringkali tanpa disadari, perasaan mengambil alih peranan iman. Jika hal ini terjadi, kehidupan seseorang akan menjadi tidak stabil. Mengapa? Karena perasaan dipengaruhi oleh keadaan, sedangkan iman mempengaruhi keadaan. Seperti situasi Daniel, ketika dengan kedengkian para lawan mendakwa Daniel melanggar larangan raja, nyawanya seketika terancam. Sementara merenungkan firman Tuhan tadi, saya menduga-duga isi pikiran Daniel saat itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, seharusnya sangat wajar jika saat itu Daniel berharap raja akan menolongnya. Mengapa? Karena raja sangat menyukai Daniel, karena kepandaian, dan raja sangat berharap banyak kepadanya. Kita baca semua itu di ayat yang keempat. Bahkan di ayat yang ke-15, 19 sampai 21, kita membaca bagaimana raja sangat menyayanginya. Namun sayangnya, ada undang-undang yang mengikat raja, sehingga ia tidak berdaya untuk menolong Daniel, sekalipun dia menyayangi Daniel, dan ia tidak dapat membatalkan hukuman itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seharusnya sangat wajar jika saat itu Daniel berharap mujizat agar ia dapat terhindar dari hukuman yang berat itu. Namun apa yang terjadi tidak seperti apa yang Daniel harapkan. Tidak ada satupun pertolongan atau pembelaan dari siapapun. Daniel harus masuk ke dalam liang singa-singa yang kelaparan. Namun Daniel percaya, saat larangan doa atau berdoa pada pihak selain raja diumumkan, Daniel justru kembali berdoa. Seperti tertulis di ayat ke-11 tadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika raja pada akhirnya menyerah karena tidak dapat menolong, Daniel dengan patuh dan berani melangkah masuk ke dalam liang hukuman. Ia tidak berhenti percaya, dan kepercayaannya tidak sia-sia. Sebab kepercayaan Daniel itulah
yang membuat ia memperoleh hidupnya lagi. Jika suatu kondisi sama sekali tidak menyenangkan harus terjadi dan kita alami saat ini, tidak perlu berharap kepada pertolongan manusia, sebab kita pasti akan kecewa. Seringkali kita merasa pertolongan yang dari Tuhan seakan begitu lambat, sehingga banyak dari kita yang memilih untuk berpaling kepada campur tangan dan pertolongan dari manusia. Kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan, padahal Dia berjanji Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi di mana tidak ada seorang pun yang mau dan mampu untuk menolong kita, baru kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Bukankah demikian yang terjadi? Tuhan adalah alternatif terakhir dari semua usaha kita. Saat ini biarlah kita boleh belajar banyak dari Daniel, yang tidak berharap kepada yang lain selain kepada Tuhan. Sungguh, Yesus sangat layak untuk kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Walau bukan untuk membuat mujizat yang seketika dapat melepaskan kita dari kesesakan kita. Mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menjalaninya seperti Daniel. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian Mazmur 13 ayat yang ke-6. Percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan adalah keputusan yang paling tepat dalam hidup ini. Karena dari sinilah kehidupan yang baik akan terbangun. Kasihnya yang telah terbukti saat Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Kesetiaannya terbukti saat Ia menyerahkan janji-janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi benar-benar membuat kita terjepit, hanya Yesus yang mampu mendengar kita menjerit. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti keadaanku. Ku yakin Engkau selalu ada di saat ku perlukan. Kau Tuhan yang peduli, melihat pergumulanku. Ku selalu percaya hanya padamu. Kau sanggup membuka jalan di tengah kekhawatiran. Ku tetap percaya padamu. Sekalipun bumi bergoncang, imanku tetap padamu Yesus. Di tengah kekhawatiran, ku tetap percaya padamu. Sekalipun bumi bergoncang,
imanku tetap padamu, Yesus. Biarlah kita berdoa saat ini, kita beroleh iman sebagaimana Daniel beriman. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah seperti pujian tadi katakan, sekalipun bumi bergoncang, imanku akan tetap kepadamu, Tuhan. Sebab dia selalu ada bagi kita dalam setiap keadaan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti keadaanku. Ku yakin Engkau selalu ada di saat ku perlukan. Kau Tuhan yang peduli, melihat pergumulanku. Ku selalu percaya hanya padamu. Kau sanggup membuka jalan di tengah kekhawatiran. Ku tetap percaya padamu. Sekalipun bumi bergoncang, imanku tetap padamu, Yesus. Di tengah kekhawatiran, ku tetap percaya padamu. Sekalipun bumi bergoncang, imanku tetap padamu, Yesus. Imanku tetap padamu, Yesus. Imanku tetap padamu, Yesus. Takkan pernah berubah, takkan pernah bisa tergantikan. Engkau Tuhan di dalamku selamanya. Hanya Engkau yang kami perlu, yang kami butuhkan, yang kami andalkan. Oh, selamanya hanya Engkaulah Raja di hidupku. Bapa pemelihara hidup kami, di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kami, buat kami ingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kasih-Mu yang tak terbatas yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga itu akan menyadarkan kami kalau Engkau sudah menebus hidup kami. Mengapa kami ragukan?
kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Bukankah semua itu terlalu kecil? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan dan pengorbananmu bagi kami. Di saat keraguan dan kebimbangan menyerang hidup kami, buat kami ingat bahwa Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta dan berjanji namun tidak Kau tepati. Begitu banyak janji dan jaminan-Mu yang Kau nyatakan lewat firman-Mu, yang menyatakan betapa Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Lalu atas dasar apa hari ini kami merasa bimbang dan ragu, begitu takut dan khawatir menjalani kehidupan ini? Ya Bapa, maafkan kami yang percaya hanya di mulut. Bantu kami untuk mempercayai-Mu juga di hati kami. Bantu kami Bapa. Terima kasih. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan,